Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, alhamdulillah di kesempatan di siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kesehatan buat saya sehingga saya dapat beraktivitas bagaimana mestinya dan sekaligus bisa menyapa para sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada. Dan apa kabar? Harapan saya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan segala aktivitasnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala melancarkan, mensukseskannya, dan semoga putra putri kalian menjadi anak yang soleh dan yang solehah, berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Dan juga yang sedang sakit semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan segala penyakitnya sehingga dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan pintu-pintu rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini sahabatku, juga saya mengharapkan kepada saya pribadi dan semua para sahabatku dimanapun kalian berada, tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Jangan sampai terpecah belah dengan adanya bermacam-macam cobaan dalam kehidupan ini yang selalu menghantui kita semua. Hadapilah hal itu dengan akal sehat dan penuh keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena tolak ukurnya adalah keimanan kita. Jadi hidup ini hanya dua kawannya. Pertama, sabar dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, jangan terlalu banyak, jangan terlalu luas pembahasannya, dan lebih baik mari kita tonton video Gus Baha ini yang sangat-sangat luar biasa, manfaat buat kita semua untuk menyadari hal-hal tersebut. Beliau bercerita tentang bagaimana di padang mahsyar nanti. Yuk kita tonton videonya sampai selesai, oke? Nanti di mahsyar, ketika nanti di mahsyar itu, ya tidak usah kamu bayangkan ya, karena ini bila Kevin walam hizorin, itu Nabi diantara Jibril dan Allah. Kemudian tentu yang akan masuk surga itu orang-orang yang sudah jelas surganya, kayak para nabi, para wali, para habaib, para orang-orang pilihan, itu jelas surganya. Tapi apa yang terjadi? Allah itu, ya tentu Allah zat yang maha tahu, sudah sangat tahu. Itu Nabi usulnya itu hanya satu, Ai Rabbi. Saya masih hafal teksnya, memang tak hafalkan karena ini tak mau tak pakai senjata untuk ketemu para malaikat. Bukan ya Rabbi, kalimatnya Ai Rabbi. Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Loh Gusti, yang nyembah jenengan bukan hanya orang kudus tok, bukan orang menorot tok, bukan madrasah-madrasah elit tok, bukan sekolah-sekolah anggulun tok. Banyak orang yang di tengah hutan juga nyembah jenengan, banyak orang yang kerja di Korea juga nyembah jenengan, banyak orang dengan segala kemiskinannya juga nyembah jenengan. Tidak hanya orang-orang mainstream ini yang nyembah jenengan. Akhirnya Allah ini terus nyari orang-orang yang gak jelas alamatnya, gak jelas statusnya, tapi di hatinya hanya masih nyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk berkah dari rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti yang jelas ya tentu akan dapat surga karena posisinya jelas. Yang nggak jelas diusulkan sama Rasulullah, Ai Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Itu luar biasa. Saya pernah ke Korea itu haru karena di sana ya ada yasinan, ada tibaan. Padahal kerja di negara ateis. Itu kalau mereka sholat, itu nyuri-nyuri waktu makan, sholatnya itu di kamar mandi.
Ya jangan bayangkan kamar mandinya kayak di sini yang sempit juga. Kamar mandi di kota-kota itu kan mungkin lebih bagus dibanding kamar tidur jenengan. Kayak di hotel-hotel itu kan kalau santri so ngantuk saking mewahnya, jadi bisa kadang ada yang tanya, mosok Gus kamar mandi nek gue sholat mau cuilik iwak kamar mandimu ini kamar mandi ya sering dia tanya saya itu sholatnya sah apa enggak sih? Sah, semuanya gitu tak jawab sah terus. Dan itu yang nanti diusulkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah demikian sahabat-sahabatku ya, cerita singkat dari Gus Bahah tentang bagaimana di padang mahsyar kelak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku dimanapun kalian berada, kalau bercerita tentang padang mahsyar, rasa-rasanya amal kita sekarang ini tidak cukup, tidak sanggup untuk menghadapi padang mahsyar kelak. Namun semoga rahmat Allah, karena rahmat Allah itu maha luas. Harapan kita semoga mendapatkan rahmatnya. Maka dari itu sahabat-sahabatku, tetap kita semangat dan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan sebelum saya mengakhiri, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Dan jika kalian tidak suka dengan video ini, diabaikan saja. Dan sebelum saya menutup akhir kalimat saya mendoakan kepada sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, dan lebih khusus kepada Gus Bahah yang sangat luar biasa beliau, keilmuannya, kealimannya, ketawaduannya, akhlaknya, Masya Allah, Tabarakallah, kesederhanaan beliau, Masya Allah. Saya doakan semoga beliau selalu sehat walafiat, diluaskan pintu rezekinya, dan selalu istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga beliau selalu memberikan pencerahan kepada umat manusia di seluruh penjuru dunia. Kenapa sahabat-sahabatku? Karena beliau ini sangat luar biasa sahabatnya. Nah, maka dari itu kawan-kawan semua, dan saya akhiri, ma'assalamah fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.